Baik, Ibu-ibu, mari kita buka kitab kita. Halo, dengar ya semua ya? Ini kenapa kita? Ya. Baik, kita buka kitab kita dari Pengkhotbah ya, Ibu-ibu ya, Pengkhotbah. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah ayat 5 sampai 14. Ya, ayat 5 sampai 14. Minggu lalu kita belajar tentang kemalangan ya, duka cita dan sukacita ya. Dibedakan kemarin itu. Ya, minggu lalu kita belajar itu. Hari ini kita mau belajar tentang orang berhikmat dan orang bodoh. Ya, sekali lagi orang berhikmat dan orang bodoh yang akan kita pelajari. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-7 ya, ayat 5 sampai 14. Ya. Sekali lagi Pengkhotbah pasal yang ke-7 ya. Kita lihat ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14 ya, Pengkhotbah pasal yang 5 lihat ya, pasal 7 ya, daripada mendengar nyanyian bodoh karena orang bodoh ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik ya, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah perkenanan Allah, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, baik ibu-ibu, hari ini kita belajar tentang, tadi saya katakan tentang orang berhikmat. Ya, ini orang berhikmat ya, berhikmat. Dan satu lagi adalah orang bodoh. Ya, orang bodoh. Nah, apa itu orang berhikmat? Nah, ini orang berhikmat ini, ya ini kalau mau kita bilang ini sama dengan orang yang menggantungkan perjalanan hidupnya ya, perjalanan hidup dan semua kegiatannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Nah, ini yang dibilang orang berhikmat. Ya, jadi orang berhikmat itu orang yang menggantungkan perjalanan hidup, ya perjalanan hidupnya, ya dia menggantungkan perjalanan hidupnya, ya dan semua kegiatannya kepada Allah. Jadi nggak ada yang bagi orang berhikmat itu tiada hari tanpa Tuhan. Nah, ini dia kata kuncinya ya. Tiada hari, ya ini kalau kita buat seperti ini mungkin lebih bagus kita bilang sama dengan, jadi dia katakan tiada hari tanpa Tuhan. Ya, jadi ini juga akhirnya apa? Membuat dia apa? Gaya hidupnya selalu bertanya. Ya, bertanya kepada Tuhan. Ya. Atau bisa juga dia tidak akan melangkah. Ya, dia tidak akan melangkah. Ya, melangkah kalau Tuhan tidak pimpin. Nah, tidak pimpin. Ini menarik saudara. Inilah yang dibilang orang berhikmat. Ya, inilah orang berhikmat. Ya, jadi sekali lagi orang berhikmat itu sama dengan orang yang menggantungkan perjalanan hidupnya dan semua kegiatannya kepada Allah. Jadi dia bangun pagi seperti hari ini ya, kita bangun pagi kalau kita orang berhikmat, berarti kita menggantungkan perjalanan hidup kita
dan semua kegiatan kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Lalu yang berikutnya tiada hari tanpa Tuhan. Nah, ini bagi dia ini. Jadi orang berhikmat itu tiada hari tanpa Tuhan. Ya, jadi nggak ada kata bosan ya, tidak ada kata bosan bagi orang berhikmat. Lalu apa lagi? Selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, ini pekerjaannya. Dia suka bertanya kepada Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Dan juga dikatakan dia tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak pimpin. Nah, ini ya ibu-ibu ya. Jadi dia tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak pimpin. Nah, ini menarik ini. Karena banyak sekali kita melangkah tanpa Tuhan. Kadang-kadang kan tanpa Tuhan ya. Nanti kalau udah salah kita berdoa, aduh kenapa ya? Ya, nah seperti itu saudara ya. Nah, sekarang orang bodoh itu orang yang bagaimana nih? Orang bodoh. Orang bodoh itu sebenarnya bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Ini dia orang bodoh itu tahu. Tapi apa? Tapi tidak melakukan. Itu orang bodoh namanya. Dia tahu, tapi tidak melakukan. Bukan hanya dia tahu tidak melakukan, tapi juga apa? Dia tidak peduli dengan apa? Dengan hal-hal yang rohani. Ya, orang bodoh itu apa? Lebih senang, ya, lebih senang dengan hal-hal dengan hal-hal yang duniawi. Nah, itu yang salah satu yang kemarin disinggung sana ya. Ya, tentang yang dia lebih senang ke rumah pesta daripada ke rumah duka katanya. Nah, itulah dia. Nah, jadi dalam arti orang bodoh itu bukan hanya dia tahu tapi tidak melakukan, tidak peduli dengan hal-hal yang rohani, lebih senang dengan hal-hal yang duniawi, tapi juga dia itu tidak peduli dengan siapa? Tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, sekitarnya. Atau kadang-kadang dia juga sama dengan apa? Orang yang sudah tahu, orang yang sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, makanya dia dibilang apa? Bodoh ya. Ya mana ada orang udah tahu nggak mau tahu gitu, kecuali orang bodoh kan. Nah itu makanya dia dibilang bodoh. Jadi sebenarnya bodoh di sini tidak bicara apa? Tidak bicara inteleknya, tidak bicara pengetahuan di sini. Tapi bodoh ini bicara rohnya, ya rohnya yang bodoh. Ya bukan pengetahuan yang bodoh, pengetahuannya hebat, pinter dia, tapi rohnya itu nggak bisa menjangkau hal-hal yang supranatural sifatnya, atau yang kalau istilahnya kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya rohani. Nah itu kan sangat bahaya itu saudara. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini ya, yang nggak bisa menjangkau hal-hal rohani. Jadi semua dinalar, ya semua dinalar, semua di apa namanya dibuat ya harus bisa ada hitungan matematikanya. Jadi kalau nggak ada hitungan matematikanya bagi dia apa? Nggak masuk akal. Makanya saudara itu yang saya katakan tadi, orang bodoh itu bukan nggak pinter, tapi rohnya itu kejepit, rohnya itu dipegang oleh apa? Oleh keinginan-keinginan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah makanya dia disebut jadi apa? Jadi orang bodoh. Oke, sampai di sini ibu-ibu ya. Perbedaan antara orang berhikmat dan orang bodoh. Nah sekarang mari kita lihat, ya kita melihat karakternya. Ya apa namanya? Bukan karakter ya, gaya hidupnya. Ya gaya hidupnya bagaimana? Ya gaya hidupnya. Nah sekarang kita lihat gaya hidup dari orang bodoh dulu deh yang kita lihat. Orang bodoh yang pertama ya. Nah mari kita lihat di dalam ayat-ayat kita ini. Yang pertama dikatakan lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada, nah ini dia. Ada kata kunci, dia punya nyanyian yang bodoh. Jadi gaya hidupnya itu nyanyiannya apa? Nyanyiannya bodoh. Ya, kenapa dibilang nyanyiannya bodoh? Karena nyanyiannya ya, kenapa dibilang nyanyiannya ya, jadi nyanyiannya bodoh, ya itu sama dengan apa? Ya nyanyiannya apa? Tidak menyentuh hati.
Ya, alias apa? Tidak punya rasa. Ya. Pernah nggak ibu-ibu nyanyi nggak punya rasa? Ya. Jadi ibaratnya itu nyanyi itu apa namanya ya? Nyanyi itu seperti tidak ada gregetnya gitu loh. Tidak ada gregetnya. Nah, makanya dibilang nyanyiannya dia itu nyanyian bodoh katanya. Nah, ini gaya hidup dari orang bodoh yang pertama. Ya. Jadi dia punya apa? Punya nyanyian bodoh. Ya, punya nyanyian bodoh. Jadi semoga kita nggak punya nyanyian bodoh ya. Ya, nyanyian kita itu nyanyian yang bisa menyentuh hati. Ya, menyentuh perasaan dari orang-orang yang mendengarkannya. Ya. Jadi ini perlu buat kita. Nah, yang kedua mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Jadi apa? Tawanya apa? Tawanya apa istilahnya itu? Tawanya besar, tapi tidak bermakna. Tidak bermakna ya. Ini tajam loh ini. Coba lihat nih, ibu-ibu ini yang dibilang di dalam ayat yang ke-6 ya. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Jadi kan gitu ya. Nah, demikianlah tertawa daripada apa? Orang yang bodoh. Nah, ini dia. Jadi tawanya besar tapi tidak bermakna. Nah, bagaimana dengan tawa kita ya? Tawa kita itu tawa yang bermakna nggak? Ya, jadi seharusnya kita tertawa kalau kita orang berhikmat, dorongan dari dalam ya, dari sukacita kita. Jadi bukan kita tertawa karena dorongan dari sesuatu yang tidak bermakna dalam hidup kita. Jadi dia tawanya besar tapi tidak bermakna. Ya. Lalu apalagi yang ketiga itu? Mari kita lihat lagi, kita pelan-pelan aja ya supaya ini kayak kita tetap di rumah ya belajarnya ya. Oke, lalu yang berikutnya dikatakan sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Jadi dia suka dengan apa? Suka dengan suap. Ya, dia suka dengan suap. Ya, suka dengan suap. Ya, makanya dibilang di sini orang berhikmat nggak suka ya, tapi dikatakan pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Jadi dia suka dengan suap. Suka dengan suap atau itu sama dengan dikatakan tadi suka dengan pemerasan. Ya, ini sering dilakukan dan ini bahaya loh, saudara ya. Kalau kita hidup seperti ini ya, kita hanya memeras yang membuat orang tidak bahagia dalam hidupnya. Oke, yang keempat, mari kita lihat lagi. Apa lagi yang dikatakan? Oke, janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, ini dia. Jadi kalau yang keempat itu amarah orang bodoh ya itu melekat ya. Itu melekat dalam hidupnya. Nah, ini ibu-ibu. Ya, jadi amarah orang bodoh itu melekat dalam hidupnya. Apalagi mari kita lihat lagi. Janganlah mengatakan mengapa zaman Daud dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Nah, jadi yang ayat 10 lagi nih. Ya. Jadi orang bodoh itu suka apa? Suka kembali ke belakang, kembali kepada masa lalu. Tuh. Saya tanya ibu-ibu sekarang, bisa nggak kita balikan masa lalu kita? Nggak bisa. Ya, dari mulai pembukaan daripada link tadi sampai sekarang aja kita nggak bisa balik ke situ lagi. Yang paling dekat itu kan ibu-ibu ya. Ya, paling yang kita ingat apa? Yang kita ingat tadi, ibu ini mengatakan ini, ibu ini mengatakan ini, ibu Rosa bilang ini, ibu Edith bilang ini, ibu Etik bilang ini. Paling itu aja yang kita ingat. Tapi kita bisa balik nggak ke situ? Nggak bisa. Nah, orang bodoh itu suka kepada masa lalu. Tadi kau sakiti hati saya. Kau kebangetan banget buat saya. Nah, itu dia. Oke, lalu bukan itu aja yang dikatakan di sini, ya. Oke, jadi itu saya rasa ya 5 dia di dalam ayat kita ini 5 ya.
Jadi orang bodoh itu punya nyanyian bodoh, jadi nyanyian tidak menyentuh, tidak punya rasa. Lalu orang bodoh itu juga tawanya besar, tapi tidak bermakna. Ya. Lalu yang ketiga, dia suka suap dan suka dengan apa? Dengan pemerasan. Ya. Lalu yang keempat, amarah orang bodoh itu melekat dalam hidupnya. Lalu suka kembali kepada masa lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang berhikmat? Nah, ini pertanyaannya ya, ibu-ibu ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang orang berhikmat. Bagaimana dengan orang berhikmat? Mari kita lihat gaya hidupnya. Gaya hidupnya dikatakan dia suka menghardik. Ya, dia suka menghardik ya. Jadi suka menghardik ya. Apa? Mendengar hardikan ya. Jadi ini mendengar hardikan orang berhikmat kan. Berarti orang yang berhikmat itu ya suka menghardik. Ya, jadi suka menghardik. Apa itu menghardik? Dia suka menyelah. Menyelah hal-hal yang tidak bersifat apa? Yang tidak bersifat kebenaran. Makanya orang suka mendengar dia. Ya, bersifat kebenaran. Ya, ini dia. Jadi suka menghardik, menyela hal-hal yang tidak bersifat kebenaran. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini mendengar hardikan orang berhikmat. Berarti orang berhikmat itu punya hardikan. Tapi hardikan daripada orang berhikmat itu adalah hardikan yang apa? Menyadarkan orang yang tidak benar kepada jalan kebenaran. Ya. Jadi itu ya. Jadi kita makanya kalau ada orang salah, kalau kita orang berhikmat, tidak ada salahnya kita menghardik. Kamu salah loh. Kamu nggak benar loh. Nah, itu dia. Ya, tapi harus di dalam apa? Di dalam hikmat tadi, harus dalam posisi sebagai orang berhikmat. Ya, tapi kalau hardikannya juga jadi kosong juga ya susah juga ya. Ya, sama dengan kalau kita menghardik setan misalnya. Setan diam gitu. Kalau tidak ada power di dalamnya, kira-kira setan diam nggak? Ya, setan nggak diam. Ya, setan akan bilang gini. Mungkin ya kalau kita bisa dengar suaranya mungkin dia akan bilang gini, kamu teriak-teriak, ngomong-ngomong doang kamu aja kayak gitu. Nah, itu dia saudara itu ya. Nah makanya orang berhikmat ini dia menghardik, tapi dia menghardik di dalam apa? Di dalam otoritas yang daripada siapa? Yang daripada Tuhan. Nah, ini yang paling penting ini. Yang menghardik dalam otoritas daripada Tuhan ya. Ini harus kita tambah ini ya. Jadi suka menghardik, menyela hal-hal yang tidak bersifat kebenaran. Jadi menghardik dalam apa? Dalam otoritas Tuhan. Nah, tadi kan lawannya apa di sini? Itu dia punya nyanyian bodoh kan, dia orang bodoh kan punya nyanyian bodoh, dia punya hardikan yang punya otoritas yang daripada Tuhan. Nah, yang kedua, mari kita lihat lagi yang kedua. Nah, ini dia, kita terbalik dia di dalam ayat 7 itu dia terbalik, berarti orang beriman itu tidak suka dengan apa? Dengan pemerasan. Nah, ini dia, orang beriman nggak suka dengan pemerasan. Ya, dia terganggu, saudara. Ya, apalagi orang yang bersekongkol ya, bersekongkol, merusak orang misalnya gitu. Nah, itu dia. Nah, itu kelompok orang bodoh itu. Ya, tapi kita ini adalah orang yang tidak suka dengan apa? Dengan pemerasan. Ya. Lalu yang ketiga, apalagi yang dikatakan di sini yang ketiga? Yang ketiga adalah nah, ini di ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi orang berhikmat itu apa? Menikmati ya, menikmati perjalanan rohnya. Nah, di mana dia menikmatinya? Coba lihat nih ibu-ibu ini. Ini kata yang bagus ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Coba kita balik ini. Kita suatu ketika kita kena sakit lah. Diponis oleh dokter sakit ini gitu loh. Awal kita mendengarnya menyakitkan enggak? Menyakitkan. Apalagi ponisnya serem gitu ya. Apalagi ponisnya serem. Pasti menyakitkan buat kita. Tetapi
Kalau nanti kita jalani, nah ini perjalanan hidup itu ya, kalau nanti kita jalani, akhirnya akan nikmat. Ya kan? Atau contohnya ini ibu-ibu, kita diizinkan mengalami susah. Lalu suatu ketika kita membandingkan ya kepada orang lain. Lalu kita katakan, kenapalah aku yang harus susah ya? Orang itu kok nggak susah gitu. Nah, kalau kita orang berhikmat, kita akan menjalaninya. Ya, akan menjalaninya. Makanya dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah, ini ditambah lagi. Panjang sabar lebih baik daripada apa? Tinggi hati. Nah, jadi yang keempat di sini, ya bukan hanya kita menikmati perjalanan rohnya, ya orang beriman itu, tapi apa? Dia panjang sabar. Ya, panjang sabar. Nah, ini penting ini. Orang berhikmat itu harus panjang sabar. Dalam segala harus panjang sabar. Ya, jadi kita latih diri kita ya, ibu-ibu. Bagaimana sih melatih diri supaya sabar? Jangan merespon hal-hal yang tidak perlu direspon di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah situasi kalut. Situasi yang menekan apapun, jangan memberi respon, ya kan? Jangan memberi respon kalau tidak perlu direspon. Nah, itu di situ baru kita disebut panjang sabar namanya. Ya. Kamu diomongin loh sama orang itu loh. Kamu dibilang begini. Oh ya? Kok bisa sih? Katanya gitu. Tinggal gitu aja. Kapan dia ngomong? Nah, cukup sampai di situ, saudara. Ya, jangan bilang gini, mana-mana dia, mana-mana. Kita datangin, kita samperin, enak aja ngomong kayak gitu sama saya gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu yang dibilang panjang sabar itu perlu. Jadi orang Kristen itu perlu panjang sabar. Kita tidak boleh terlalu apa? Dikuasai oleh amarah kita. Ya, amarah kita. Kalau yang di sini tadi nomor 4-nya dia amarah orang bodoh itu melekat dalam hidupnya. Dia marah ini, suka marah dia. Ya, orang bodoh itu suka marah. Kalau ini enggak, panjang sabar dia. Nah, panjang sabar ya, yang pada akhirnya membuat dia apa? Ya, membuat dia orang sabar itu. Jadi ini sama dengan bisa kita bilang juga orang sabar ya, tidak apa? Tidak tinggi hati. Tidak tinggi hati. Nah, ini hebatnya orang sabar tuh, enggak tinggi hati dia. Ya. Ibu itu diberkati Tuhan loh, melimpah loh, ganti mobil loh. Dari mana sih dapat duitnya itu? Katanya gitu. Jangan kayak gitu, saudara. Sabar aja. Oh, puji Tuhan, dia udah diberkati. Waduh, dia naik lagi. Puji Tuhan, berkat yang luar biasa. Nah, seharusnya kita ngomongnya seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya, saudara, mari kita lihat lagi. Yang berikutnya, nah ini dalam ayat yang ke-11 ya, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Ya, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Nah, yang kelima ini bagaimana? Ya, orang berhikmat itu akan apa? Akan berjalan, ya, akan berjalan di dalam hikmatnya. Ya, di dalam hikmatnya. Jadi orang berhikmat itu akan berjalan di dalam hikmatnya. Lalu tadi lagi dikatakan saudara, bukan hanya dia berjalan dalam hikmatnya, ya, tetapi dikatakan di sini. Nah, dia orang berhikmat itu mampu menempatkan diri. Ya, menempatkan diri dimanapun, ya, dimanapun ia berada. Makanya dibilang, ya, dimulai dari ayat ini ya tadi. Dimulai dari ayat yang ke-14, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Dia mampu di sini memahami, menyelami pekerjaan Tuhan di sini ya. Dia mampu di sini. Ya karena apa? Karena dia punya apa di sini? Mampu menempatkan diri dimanapun ia berada. Jadi kalau dia lihat situasi, waduh, udah kayak gini nggak bisa lagi. Tuhan udah berperkara di situ, gitu kan? Nah, lalu puncaknya dikatakan di sini, pada hari mujur bergembiralah. Ya ini dia, pada hari mujur bergembiralah katanya. Dan tetapi pada hari malang ingatlah. Nah, ini dia. Inilah kemampuannya untuk menempatkan diri. Pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai apa?
masa depannya. Kenapa dia nggak bisa menemukan masa depannya? Karena dia harus bergantung kepada Tuhan. Karena masa depan itu sedikit demi sedikit disingkapkan oleh Tuhan di depan kita. Kan nggak ada, kita kan nggak tahu masa depan kita utuh nggak? Enggak. Ya, dari hari ke hari loh. Dari hari ke hari. Makanya ada lagu bilang apa? Hari tambah hari, bertambah-tambah indahnya. Nah itu dia. Ya, hari ditambah hari, bertambah-tambah indahnya. Bulan bertambah bulan, bertambah-tambah indahnya. Tahun bertambah tahun, bertambah-tambah indahnya. Karena apa? Masa depan disingkapkan. Perlahan Tuhan menuntun kita. Perlahan Tuhan membawa kita. Sampai kita sadar sekarang, oh aku udah sampai di dalam titik ini. Nah, ini luar biasa saudara. Ya, jadi kalau kita udah bisa kayak gitu, udah bisa berkata aku sudah dibawa Tuhan sampai di dalam titik ini, berarti kita sedang menikmati perjalanan hikmat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang apa aplikasinya buat kita dari pelajaran ini? Nah, ini aplikasinya yang penting, apa yang mau kita lakukan? Ya, apa aplikasinya? Ya, atau ini apa yang harus saya lakukan? Ya, harus saya lakukan. Nah, ini apa yang saya lakukan? Yang pertama apa? Berjalanlah. Ya, berjalanlah di dalam apa? Di dalam hikmat Tuhan setiap hari. Nah, ini penting ini. Berjalanlah di dalam hikmat Tuhan setiap hari. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Ya, bukan hanya kita berjalan, tapi yang kedua apa? Ya, jangan tinggalkan, ya, jangan tinggalkan hal-hal yang bisa membangun roh kita. Nah, ini seringkali kita tinggalkan saudara. Misalnya pakai contoh ya, kita tahu nih rajin ke persekutuan itu adalah membangun roh kita. Tapi kadang-kadang kita diikuti oleh keinginan-keinginan kita di situ. Akhirnya kita nggak datang. Ya, makanya jangan tinggalkan ya hal-hal yang bisa apa? Ya, hal-hal yang jangan tinggalkan hal-hal yang bisa membangun roh kita. Jadi kita harus membangun apa? Membangun kebiasaan itu terus supaya kebiasaan itu melekat di dalam diri kita. Kebiasaan yang baik, kebiasaan berhikmat itu melekat dalam diri kita. Nah, lalu yang ketiga adalah kita harus apa? Harus melihat atau kita harus melihat segala sesuatu dari sesuatu seperti apa? Seperti Tuhan melihat. Ya, seperti Tuhan melihat kita. Nah, ini dia. Jadi kita harus melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat kita. Nah, ini aplikasinya buat kita ini. 3 ini, ibu-ibu. Ya, mari kita lakukan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita semakin berhikmat dalam hidup kita. Kita nggak mau di dalam apa? Di dalam rumpun orang bodoh. Ya. Jadi yang terakhir ini tinggalkan pergaulan orang bodoh tadi itu. Ya, tinggalkan pergaulan orang bodoh. Ya, jadi kita harus masuk ke dalam pergaulan apa? Pergaulan dari orang-orang berhikmat. Ya, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ya. Jadi 4 ini yang harus kita kerjakan ya. Berjalanlah di dalam hikmat Tuhan setiap hari. Jangan tinggalkan hal-hal yang bisa membangun roh kita. Yang ketiga adalah kita harus melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat kita. Ya, lalu tinggalkanlah pergaulan orang bodoh. Ya, kita menatap kepada masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Kalau enggak ada, saya berdoa buat saudara. Ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Berarti Pak, ya, kalau kita ngomong enakan waktu itu ya gitu, itu juga nggak boleh dong ya, bodoh ya. Nggak boleh. Iya Bu. Bodoh ya. Ya, berarti yang sekarang kita nggak bisa. Iya, yang sekarang berarti kita nggak bisa nikmati. Soeharto. Iya, berarti kita nggak bisa menikmati yang sekarang kalau kita bilang kayak gitu kan. Oh, enak zamannya Pak Harto dong daripada sekarang misalnya gitu, Bra. Kita kan udah nggak di Pak Harto aja udah tenang-tenang di alam baka sana gitu loh ya. Ya kenapa kita harus ributi zamannya dia lagi gitu. Nah itu dia maksudnya. Oke,
Kalau ada lagi, kalau nggak ada, Ibu Rosa ada, Bu Rosa? Nah, tapi kan kita boleh, maksudnya gini loh, boleh nggak ngomong gitu sebagai pengingat? Apa ya? Oke, sebagai sekedar Atau mengingat. pembelajaran. Betul. Pembelajaran. Betul, sebagai pengingat pembelajaran memacu kita kepada masa sekarang, boleh. Memacu kita untuk berkembang ya Bu ya. Memacu kita untuk berkembang boleh. Ya, dulu aku bisa loh bikin kayak gini, kok sekarang saya nggak bisa. Nah, itu dia. Ya kan? Tapi jangan bilang juga, dulu saya lemah, sekarang juga saya jadi lemah juga lah gitu. Jangan gitu juga gitu loh ya. Ya, jadi mungkin dulu ada kekuatan yang hebat, kenapa sekarang saya nggak bisa melakukannya? Itu maksud saya. Ya, dulu saya setia kepada Tuhan, kenapa saya sekarang nggak setia sama Tuhan? Nah, itu dia. Nah, yang kayak gitu boleh Bu. Jadi pemacu ya. Jadi seperti api yang membangkitkan roh kita lagi gitu loh. Gitu. Makasih Bu Rosa. Oke. Ada lagi? Bu Eti? Nggak ada. Baik. Kalau sudah tidak ada, mari kita. Bu Yanti mau tanya Bu Yanti. Oke. Kalau nggak ada, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang boleh membangun iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup menjadi orang berhikmat yang menjadikan segala sesuatu yang nikmat di belakang kami, yang susah di belakang kami, memacu kami lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami boleh kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa buat Ibu Edith, berdoa untuk Ibu Eti, Ibu Rosa, Ibu Yanti, dan juga berdoa untuk Ibu Nina, berdoa untuk Opung, untuk Fiska, untuk Aca. Kami mendoakan Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati, Ibu Nina juga diberkati oleh Tuhan, di dalam segala sesuatunya, dalam setiap pergaulan hidup kami. Supaya kami terus bergaul di dalam lingkungan orang-orang berhikmat. Sehingga hidup kami juga ada di jalan orang berhikmat. Dan kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan ampuni dosa salah kami kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mempermuliakan hidup kami senantiasa. Dan kami mendoakan juga buat teman-teman kami yang tidak hadir hari ini, kiranya Engkau malah memberkati mereka. Kami menyerahkan usia yang bertambah, supaya dia boleh setia dan mengasihi Tuhan di dalam segala sesuatunya di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk semua Tuhan, jamahlah hati mereka, supaya pada waktu-waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami. Mendoakan negara kami, segala peristiwa pandemi yang lain, berkekebalan di antara kami yang terlalu kuat, karena kami ada dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau maju lagi bersama dengan Tuhan, mau bangkit bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dan memberkati kami. Kami mau kembali ke aktivitas kami dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, terima berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya pada sore hari ini, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oke. Makasih Pak Hermon, makasih. Pak Hermon, terima kasih. Tuhan berkati, buka kameranya, kita foto ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke. Bu Nina tambah suaranya tambah merdu. Ayo. Ya. Sehat semua ya. Sehat semua. Sehat semua. Sehat semua.